Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Ini yang menjadi polemik ya. Lagi apa? Banyak orang yang punya masjid bagus, besar ya. Misalnya di komplek atau di salah satu wilayah desa ada 1000 kakak muslim ya. Tapi kalau sholat satu saf nggak penuh. Ini problematika. Sebenarnya kalau kita mau membahas apakah sholat berjamaah wajib atau tidaknya itu, kita sebenarnya nggak usah banyak-banyak berdebat sebenarnya. Apa salahnya sih milih berjamaah ya? Mau keafdoliannya jelas maklum ya, lebih banyak. Tapi tidak ada salahnya kita membahas ya kalau secara ilmiah. Karena bisa jadi ada orang yang nggak sholat berjamaah tapi betul-betul pakai dalil dan memang ilmiah itu. Saya nggak sholat berjamaah bukan karena saya malas, tapi saya betul-betul mengambil pendapat sholat berjamaah bagi laki-laki itu nggak wajib. Ya. Pendapat pertama, sholat ya, berjamaah bagi laki-laki di masjid hukumnya sunnah. Ya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan mayoritas ulama. Ya. Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Ats-Tsauri, dan Imam Abu Hanifah. Ya. Itu mengatakan sunnah. Dalilnya mana? Pertama, dari Jabir bin Abdullah yang menuturkan Rasulullah bersabda, "Waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura." Dan bumi dijadikan sebagai tempat sujud yang suci untukku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka berkata tentang hadis ini. Ini menunjukkan bahwa di tempat manapun seorang hamba sholat, baik itu di masjid maupun di tempat lain, maka sholatnya diterima. Jadi nggak harus di masjid. Ya. Karena kata Rasulullah, bumi dijadikan tempat sujud, sholat. Sudah sholat di mana saja. Itu dalil yang pertama. Kedua, Aisyah menuturkan, sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin fa shalla jalisan wa shalla warahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu. Rasulullah pernah sholat di rumahnya. Saat itu beliau dalam keadaan sakit sehingga beliau pun sholat dengan duduk. Rasulullah sakit, sholatlah duduk. Sedangkan orang-orang yang di belakangnya, ya belakang Rasulullah, tetap sholat dalam keadaan berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Jadi Rasulullah karena sakit, maka Rasulullah duduk sholatnya. Tapi orang-orang sahabat yang di belakangnya itu berdiri, kasih isyarat suruh duduk. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jika sholat berjamaah itu wajib dan harus di masjid, tentu Rasulullah tidak akan mengizinkan mereka di belakang Rasulullah, ya, untuk sholat di belakang beliau, ya, yaitu sholat di rumahnya. Atau tentu beliau akan memerintahkan mereka untuk mengulang sholat mereka di masjid. Jadi saat Rasulullah sholat di rumah, ada sahabat yang ikut. Kalau seandainya sholat harus di masjid, maka Rasulullah suruh sahabatnya, antum ke sana ke masjid. Ya, tapi enggak. Ini dalil kedua. 3, sebenarnya dalilnya banyak, tapi 3 tidak cukup. Dari Ataban bin Malik Al-Ansari yang menuturkan, aku adalah imam sholat kaumku, Bani Salim, kata beliau. Lalu aku mendatangi Nabi dan berkata, penglihatanku sudah kabur ya Rasulullah. Aliran air yang meluap akibat hujan juga menghalangiku dari masjid kaumku. Aku ingin sekali engkau mendatangi kaumku, lalu sholat di rumahku sebagai tempat yang nantinya akan aku jadikan masjid. Beliau menjawab, aku akan lakukan insya Allah. Jadi sahabat ini minta Rasulullah datang ke rumahnya untuk jadi imam, yang insya Allah itu akan jadikan masjid. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak harus di masjid. Inilah dalil-dalil yang digunakan mazhab pertama mengatakan sholat jamaah bagi laki-laki tidak harus di masjid. Dan masih banyak dalilnya. Sekarang pendapat kedua. Hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah wajib. Nah, ini minimal ada 2 pendapat, walaupun pendapat ulama sebenarnya banyak. Ya. Wajib harus laki-laki di masjid. Ini adalah pendapat mazhab Hambali, Atha, Al-Auza'i dan Abu Thawr. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Bas, dan Syekh Utsaimin rahimallahu ta'ala. Mana dalilnya kok sholat berjamaah bagi laki-laki wajib harus di masjid? Pertama, kata Rasulullah, demi zat yang menggenggam jiwaku, aku sempat ingin menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar untuk dinyalakan.
kemudian menyuruh sholat dengan menyuruh seseorang mengumandangkan adzan, kemudian menyuruh seseorang untuk menjadi imam sholat, kemudian mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah dan membakar rumah mereka. Demi zat yang menggenggam jiwaku, jika salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapati tulang berlemak dan kaki kambing yang lezat, tentu ia akan menghadiri sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Intinya adalah Nabi mengancam ya, akan membakar rumah-rumah orang-orang muslim laki-laki yang tidak mau sholat di masjid. Ini menunjukkan wajib. Dalil kedua, Nabi didatangi seorang laki-laki buta, orang tua ya, dalam riwayat. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki penuntun jalan yang menuntunku di masjid karena buta. Laki-laki itu minta kepada Rasulullah memberinya keringanan untuk sholat di rumah. Minta izin Rasulullah untuk sholat di rumah karena buta, nggak ada yang nuntun. Rasulullah pun memberinya keringanan. Namun ketika laki-laki itu hendak berlalu, beliau memanggilnya dan berkata, jadi laki-laki ini dikasih izin untuk sholat di rumah. Tapi baru beberapa langkah dipanggil lagi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan kepadanya, apakah kamu mendengar adzan? Iya, laki-laki ini menjawab, iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya sudah kalau itu jawablah, tunaikanlah, datanglah untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Inti dari hadis, orang yang buta nggak ada yang nuntun saja diperintahkan Rasulullah untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Dalil ketiga, ada hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Kata Rasulullah, siapa yang mendengar panggilan adzan lalu tidak mendatanginya, yaitu tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah beberapa hadis yang dijadikan argumen pendapat kedua yang mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki wajib di masjid. Wallahu alam. Saya sarankan tentunya jelas ke masjid jauh lebih afdal ya, kalau kita mau merenungi ayat-ayat dan hadis, merenungi faidah-faidah dari para ulama. Dan ingat ya, pesan ulama itu, ulama-ulama Syafi'i yang dikenal mensunahkan sholat berjamaah di masjid, mereka bukan sholat di rumah. Paham? Ulama yang berpendapat sholat berjamaah bagi laki-laki sunnah, mereka tidak sholat di rumah, tapi sholat di mana? Di masjid. Kalau antum baca dalam kitab I'anatul Talibin, bagaimana diceritakan di situ kondisi ulama salaf ketika tertinggal sholat berjamaah. Jadi ulama itu kadang berfatwa, tapi tidak otomatis mereka langsung mengaplikasikan dengan fatwa tersebut. Karena ada sisi lain yang dilihat oleh para ulama. Kayak misalnya ulama yang mengatakan memelihara jenggot itu sunnah. Ulama yang mengatakan memelihara jenggot sunnah itu berjenggot. Ya. Jadi kalau fair-fairan, kalau mau ikuti juga dong. Ya. Jadi ulama yang berpendapat sholat di masjid sunnah, ya mereka juga sholat di masjid. Seperti itu, wallahu a'lam. Dan ini yang saya simak di medsos ya, yang saya agak sedikit menggelitik ya. Karena setiap saya melihat potongan video, ada imam yang sholat membawa mushaf, itu komentarnya Masya Allah ya, sadis ya, saya katakan sadis. Ada yang ini ajaran apa, sesat ya. Ada yang mengatakan ini agama mana lagi. Banyak sekali saya baca itu, sangat miris ya. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan, apa iya gara-gara misalnya melakukan hal ini sampai disebut ini agama apa lagi atau ajaran mana lagi. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya akan bahas. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Pertama, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa sholat orang yang membaca Al-Quran atau mushaf dengan melihat mushaf saat sholat, imam misalnya atau pribadi sendirian, tidak sah. Ya, kalau Abu Hanifah mengatakan tidak sah. Mengapa Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah? Kita lihat dalilnya. Pertama, orang yang sholat sambil membawa mushaf membolak-balikan halaman atau mushaf, betul nggak? Ya? Kalau dari baca misalnya 3 lembar, bolak-balik terus ya.
melihat mushaf juga, dan seterusnya melakukan gerakan-gerakan yang banyak, dan gerakan tersebut di luar gerakan sholat sehingga merusak sholatnya. Tidak, Abu Hanifah mengatakan membolak-balikan mushaf itu saat sholat itu gerakan di luar sholat, batal sholatnya. Ada argumen pertama. Kedua, orang yang menjadi imam sambil membawa mushaf, imam membawa mushaf, dia membaca teks dari mushaf, baca. Padahal orang yang membaca teks itu termasuk belajar, ya, kata Imam Abu Hanifah. Orang kalau yang baca teks ya berarti orang baru belajar, ya. Sebagaimana dia belajar dari teks yang lain, sehingga ini bisa membatalkan sholat. Jadi kata Abu Hanifah, orang yang sholat bawa mushaf ini dianggap sedang belajar. Loh, sholat kok belajar? Batal berarti. Paham? Ya seperti itu. Ya. Itu pendapat pertama Abu Hanifah. Kedua, murid senior Imam Abu Hanifah, ini muridnya yang senior yang dikenal oleh yang bernama Abu Yusuf. Ini ulama besar, murid senior. Dan Muhammad Asy-Syaibani mengatakan sholatnya sah, namun dihukumi makruh. Muridnya Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani mengatakan sah, ya. Cuma makruh saja. Mengapa makruh? Karena menyerupai ahlu kitab, yaitu disebutkan Yahudi dan Nasrani biasa beribadah dengan membaca kitabnya. Jadi kata muridnya Abu Hanifah, mengapa sholatnya sah tapi makruh? Katanya tasabuh, menyerupai orang ahlu kitab Yahudi Nasrani kan kalau khutbah pakai teks bawa kitabnya, ya, makruh. Tinggalin kalau makruh walaupun sah. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, ya, Imam Syafi'i membolehkan dan tidak memakruhkan. Jadi pendapat ketiga, sholat dengan membawa mushaf membaca, kata Imam Syafi'i boleh, bahkan tidak makruh, ya. Berbeda dengan pendapat kedua tadi, boleh tapi makruh, ya. Alasan Imam Syafi'i apa? Ada hadis tentang Dakwan, yaitu bekas budak Aisyah, bahwa mantan budak Aisyah yang namanya Dakwan, beliau mengimami masyarakat ketika Ramadan dan beliau sambil membaca mushaf. Jadi mantan budak Aisyah itu pas Ramadan, Dakwan bawa mushaf, ya, berarti boleh, sah, tidak makruh. Kemudian kata Imam Syafi'i, melihat mushaf itu ibadah, baca mushaf itu ibadah. Menggabungkan satu ibadah dengan ibadah yang lain, sholat ibadah, baca mushaf atau baca Quran ibadah. Menggabungkan dua ibadah tidak menyebabkan batal, ya. Lagi-lagi Imam Syafi'i mengatakan itu bukan tasyabuh atau menyerupai ahlu kitab, ya. Karena apa? Kita juga makan apa yang mereka makan. Kita makan seperti dimakan oleh ahlu kitab. Dan itu tidak disebut meniru kebiasaan ahlu kitab. Kita makan apa yang dimakan ahlu kitab. Bukan berarti kita menyerupai ahlu kitab, ya. Bahkan dikuatkan oleh ulama Al-Maruzi mengatakan membaca Al-Quran tidak bisa dikatakan meniru ahlu kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi dibandingkan membaca buku-buku matematika. Karena membaca Quran termasuk amal sholat, amal ibadah saat sholat. Sementara buku-buku seperti baca matematika itu tidak bagian sholat. Maksud ulama yang bernama Al-Maruzi, sebagaimana kita boleh membaca buku umum yang bermanfaat dan tidak termasuk tasyabuh terhadap ahlu kitab. Wong kita aja boleh baca buku biasa kok, tidak disebut tasyabuh menyerupai ahlu kitab. Maka membaca Al-Quran lebih lagi dan lebih tidak layak disebut meniru kebiasaan orang kafir. Wong yang baca buku matematika, fisika aja nggak disebut tasyabuh. Masa baca Quran saat sholat disebut tasyabuh? Ini tertolak, ya. Selain Imam Syafi'i yang mengatakan boleh sholat memegang mushaf, ada ulama lain, ya. Di antaranya Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, Al-Hakam dan Atha, ya. Anas bin Malik juga pernah menjadi imam. Sementara ada anak di belakang beliau yang membawa mushaf. Anas bin Malik pernah sholat, di belakang ada anak yang membawa mushaf. Apabila beliau lupa satu ayat misalnya, maka si anak tadi membukakan mushaf untuk beliau. Imam Malik juga membolehkannya juga, ya. Jadi bukan hanya Imam Syafi'i, Imam Malik boleh ini. Ketika taraweh, kata Imam Malik boleh. Imam Malik pernah ditanya, ada sebuah kampung yang masyarakatnya tidak ada yang hafal Al-Quran. Bolehkah imamnya membaca mushaf ketika jamaah? Kata Imam Malik, tidak masalah. Dan juga dikuatkan oleh ulama kontemporer seperti Komisi Fatwa Timur Tengah menyebutkan bahwa sebagian ulama memang membencinya atau memakruhkannya, tapi mayoritas ulama membolehkan sholat dengan membawa mushaf atau membacanya, ya. Ada juga salah seorang ulama senior Timur Tengah dan beliau juga termasuk anggota Komisi Fatwa berpendapat
bahwa hal semacam ini boleh jika dibutuhkan ya. Misalnya seperti orang imamin saat Ramadan, misalnya pas malam-malam diharapkan Lailatul Qadar, pengen sholat misalnya 2 juz ya dalam saat tarawehnya ya, maka boleh dia membawa mushaf, dibutuhkan, bukan dijadikan rutinitas setiap hari ya. Hanya saja kata beliau, ulama kontemporer menyarankan agar imam berusaha untuk menghafal Quran sehingga tidak perlu membaca Al-Quran ketika menjadi imam. Wallahu a'lam. Ya, inilah 6 masalah yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.